katakan, kalau saya disuruh memimpin hanya bikin jalan, hanya bikin jembatan, bikin irigasi, bangun rumah rakyat miskin, bangun sekolah, terlalu mudah bagi saya. Tetapi yang paling penting dari diri saya adalah merubah mentalitas rakyat Jawa Barat dari pangedulan menjadi petarung, gitu ya maksudnya. Siapaan tukang dulan? Persiapan. Siapaan? Siap. Beduk. Beduk siap. Lamun cekuring hiji, dua, tilu, opat. Dag beli baju teu kabedag. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sukacita menyambut 1 Syawal 1440 Hijriah yang jatuh pada tanggal 31 Maret 2025 dalam keadaan cuaca yang sangat cerah. Cuaca cerah ini ada dua. Yang pertama, kecerahannya Allah yang menentukan, tetapi dari sisi aspek perjalanan ilmiahnya di Indonesia itu mengenal yang namanya beduk. Maka memasuki baju lebaran, orang menyebutnya beli baju beduk. Dan beduk itu pertanda bagi kegiatan-kegiatan spiritualitas yang memasuki hari ganjil. Festival beduk sesungguhnya itu mengingatkan, karena beduk itu alat pengingat, mengingatkan orang ketika subuh agar segera bangun. Artinya bahwa manusia Islam, umat Islam yang insan, yang ihsan, itu harus bangun pagi, kemudian harus jeda istirahat, dan setiap sore harus lekas kembali asar itu. Ketika maghrib maka dia harus lekap masuk rumah, ketika isya maka dia harus menutup rangkaian perjalanannya, dan akhirnya memasuki fase masa istirahat, kemudian masa tidur. Siklus papat kalima pancer ini, 4 yang kelima melahirkan ketunggalan dalam beribadah. Sesungguhnya siklus membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya. Maka proses puasa, saya katakan, proses puasa yang sebenarnya adalah proses bagaimana kita menapaki diri agar mengalami kedekatan rasa antara pikiran dan hati. Maka orang Sunda mengatakan, orang yang akan jucung tepi kananjung adalah orang nukuru cile kentel pejit. Artinya apa? Orang yang rajin berpuasa dan orang yang rajin melek matanya. Ini prinsip dasar. Untuk itu beduk itu mengingatkan, dia diingatkan orang. Tapi jangan sampai ada sebuah peristiwa yang membuat kita tertawa dan menggelikan. Peristiwa nakia ngomong naku Sunda. Mang Udin jam 8 isuk nakol beduk. Kabeh ti lembur datang, beri nulak cangkeng nyarekan. Ari sia kunaon Udin sia teh wayah kieu nakol beduk sia teh gelo.
Cek Mang Udin teh kieu bari seuri teh. Nu gelo masih ya lain aing. Kunaon kitu gelo? Teu pan aing nakol bedug subuh masih teu daratan, aing nakol bedug jam 8 sih daratan ka masjid. itu gambaran. Jadi untuk itu saya hari ini menyampaikan komitmen masyarakat Jawa Barat. Hari ini mungkin caranya berubah kepemimpinannya. Kepada teman-teman di OPD Provinsi Jawa Barat, mohon maaf, hari ini caranya berubah. Kalau dulu rapatnya 7 kali, kalau hari ini baru bikin 1 kegiatan atau 1 eksekusi. Mungkin hari ini ada 7 eksekusi, rapatnya tidak pernah ada. Jadi kenapa? Karena orang Sunda itu minismenya hebat. Pok, pek, prak. Pok omongkeun, pok pikirkan, pek omongkan, prak laksanakan. Ini orang Sunda tuh kepemimpinannya hade gogok, hade kagok. Orang Sunda kepemimpinannya adalah murah congcot, murah bacot. Orang Sunda itu kepemimpinannya nya gogok, nya mantong. Jadi nya ngomong, dia harus mengeksekusi. Itu kepemimpinan orang Sunda. Jadi hari ini Jawa Barat mungkin akan banyak eksekusi-eksekusi yang dilakukan dengan cepat. Karena saya 14 hari memimpin, sudah banyak eksekusi yang dilakukan dengan cepat. BMKG mengatur evaluasi, menangani banjir, menangani berbagai hal, bongkar rumah, segala macam. Dan ini akan konsisten terus dilaksanakan. Dan saya mohon maaf kalau nanti sedikit galak, misalnya pada yang minta-minta akan saya tertibkan, kemudian yang knalpot brong akan siap benahi semua. Kenapa? Karena kita ingin membentuk bukan hanya pembangunan manusia Jawa Barat yang beradab dan bermartabat. Ini prinsip, ini yang harus dilakukan. Saya katakan gitu. Jadi saya hanya ingin itu saja, ingin merubah. Maka momentum 1 Syawal ini adalah momentum perubahan, menuju kebangkitan, menuju kemajuan, menuju orang Jawa Barat menjadi masyarakat yang pemimpin dan rakyatnya menjadi orang yang paling unggul di Indonesia. Itu harapan saya. Itu ini harus dibangun dengan kita. Hari ini saya ucapkan terima kasih. Tuh simbolnya adalah itu, namanya mahkota binokasi, simbol dari mahkotanya Raja Sunda. Ini ada kakak saya Uderman, Raja Sunda. Raja Sunda di Tatar Sunda, Sri Baduga Maharaja zaman itu sudah mampu membuat mahkota atau lambang dari kerajaan, dari seorang rajanya dalam bentuk simbol seperti ini yang dipakai di kepalanya. Dan mudah-mudahan saya tidak salah, dengan bobot emas 20 kg. Artinya dia adalah seorang pemimpin yang kaya raya. Dan karena kaya raya maka Pajajaran termasuk yang pernah dijajah. Jadi karena daerah yang dijajah itu biasanya daerah kaya. Karena daerah miskin tidak akan pernah dijajah. Kenapa bisa dijajah? Karena terlalu berprasangka baik. Uning ati leah mana. Orang Sunda itu kelemahannya adalah selalu berprasangka baik. Berprasangka baik kalau kita berkumpul dengan orang baik. Tapi kalau berkumpul dengan orang yang tidak baik, tetap kita harus punya praduga, harus punya prasangka, harus punya panca curiga, itu ya kan. Jadi saya termasuk orang yang selalu ingin, walaupun hati harus bersih, tetapi harus waspada dan harus curiga terhadap siapapun. Nah untuk itu saya ucapkan terima kasih hari ini. Mudah-mudahan hari ini menjadi berkah. Tetangga-tetangga di Gedung Pakuan, alhamdulillah. Mas ayah nepi meureun ayah nembereun ayah kan. Dengan satu pesan pada siapapun nanti kalau memberi jangan suka dikumpulkan, antar saja ke rumahnya agar yang diantar merasa terhormat dan yang mengantar pun merasa terhormat. La ilaha illallah
Lillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asira. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza judahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Akbar walillahil hamd. Jiwanya.